Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bumi, Asia, Pangkalan Hong Ning. Kakak ketiga, mengapa kamu datang ke sini? Hong masih berpakaian serba hitam. Kakak, bukankah kamu memintaku untuk memberimu buah kehidupan terakhir kali? Luo Feng duduk di depan Hong, mengambil secangkir teh, matanya berbinar saat dia minum. Oh, teh yang enak. Buah hidup. Hong tampak cemas dengan antisipasi. Saat itu dia menyaksikan sendiri bagaimana anggur kontak awan Luo Feng telah tumbuh sangat kuat setelah memakan buah kehidupan. Saya tidak bisa membeli buah kehidupan. Namun, saya membeli 100 buah air swelling. Luo Feng menjelaskan, buah air yang membengkak ini memiliki sifat obat yang lebih lembut dan anggur kontak awan Anda pasti akan menyerapnya dengan baik. 100 buah ini, gunakan satu setiap 10 hari selama 3 tahun ke depan. Setelah Anda menyelesaikan semua 100 buah, saya jamin bahwa anggur kontak awan Anda akan dapat mencapai alam semesta level 3 atau 4. Oh, Hong tampak senang dan terkejut. Pohon anggur kontak awannya, pertama, lebih lemah dari milik Luo Feng. Bahkan anggur kontak awan Luo Feng hanya menjadi alam semesta level 2 setelah memakan buah kehidupan. Kakak, hal utama adalah ketika saya pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, saya harus menghabiskan cukup banyak untuk senjata roh. Oleh karena itu, saya tidak punya cukup untuk mendapatkan buah kehidupan. Luo Feng meminta maaf, tentu saja, dalam hal pemeliharaan, 100 buah air yang membengkak ini ditambahkan bersama-sama tidak pucat dibandingkan dengan satu buah kehidupan. Haha, baiklah, aku mengerti. Hong tertawa, kami adalah saudara, tidak perlu banyak bicara. Luo Feng juga tertawa. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya langsung di atas meja di depan mereka. Pak, kotak itu dibuka dan di dalamnya ada 100 buah air yang membengkak. Terlihat sangat aneh, mereka memang buah berharga dari alam semesta. Mata Hong berbinar. Tanpa diragukan lagi, harga 100 buah air yang membengkak ini sebanding dengan seluruh galaksi. Luo Feng mengerutkan alisnya, ingin tahu, benar, mengapa aku tidak melihat saudara kedua baru-baru ini? Dewa Guntur, sejak dia memperoleh warisan Tuan Sektor Kabu, 2 tahun terakhir ini dia berlatih di bawah Tuan Wu itu. Hong tersenyum, kekuatannya telah tumbuh cukup cepat. Untungnya, pelatihan yang Anda berikan kepada saya dari planet Yunmo telah membuahkan hasil dan saya telah membuat beberapa terobosan, jika tidak, saya akan dilampaui. Luo Feng menyadari bahwa pelatihan dan teknik petarung dari planet Yunmo sama sekali tidak lemah. Orang harus tahu bahwa Master Planet Yunmo memiliki 9 bawahan abadi yang hebat dan sebagian besar dari mereka adalah pejuang. Teknik tempur abadi, bagaimana mereka bisa lemah? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Dewa Guntur memiliki bimbingan Eye Lord Wu yang hidup, bersama dengan mungkin beberapa harta dan bantuan. Dan Hong, hanya bisa mengandalkan pemahaman dan keterampilannya sendiri. Namun, pemahaman Hong selalu sangat tinggi. Saat itu Ming Yu telah menentukan bahwa Luo Feng dan Dewa Petir termasuk jenius elit level 3 sementara Hong adalah jenius elit level 1. Tentu saja hanya 2 tahun sejak itu. Namun, sejak binatang bertanduk emas menerobos ke tingkat alam semesta, pemahaman Luo Feng dalam hukum asal emas mengalami peningkatan besar. Benar, saudara ketiga, baru-baru ini, jumlah lawan terampil dalam arena pertempuran rumah jagal telah meningkat dalam jumlah besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hong mengerutkan alisnya. Meningkat dengan jumlah yang besar? Luo Feng terkejut. Baru-baru ini, dia sibuk dengan pelelangan. Karenanya, dia tidak bisa mengikuti situasi di rumah jagal. Benar, sebelum aku bisa dengan mudah mengalahkan banyak lawan. Namun, akhir-akhir ini, sejumlah besar jenius yang kuat telah muncul. Dan orang-orang ini jarang menunjukkan diri mereka sebelumnya di arena pertempuran rumah jagal. Hong berkata, jika beberapa jenius muncul di sana-sini, itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi, dengan begitu banyak dari mereka yang tiba-tiba muncul, saya merasa sesuatu mungkin telah terjadi. Luo Feng curiga, tidak tahu apa alasannya. Arena pertempuran itu, Luo Feng tidak benar-benar pergi untuk menyelidikinya. Sebaliknya, ia segera mulai memelihara klon keduanya. Di dalam benua emas yang luas, jauh di atas langit ada lapisan kabut emas di atmosfer, menembus ke benua sekitarnya juga. Dengan luas mencapai 6.000 km, tepat di tengah langit, tiba-tiba muncul sehelai kulit aneh berwarna hitam. Ini adalah bagian kulit yang rusak dari klan Mosa yang dimenangkan Luo Feng dalam pelelangan, meskipun hanya sebagian kecil. Bakat, cloning, pengasuhan. Dengan pikiran seluruh dunia mulai bergemuruh. Saat getaran menjalar, daratan besar mulai berguncang. Kulit hitam aneh itu segera menguap, hanya menyisakan cairan aneh.
Di tengah gempa gila yang terjadi di seluruh benua, kabut emas segera mulai berkumpul menuju pusat, tampaknya membungkus dirinya sendiri di sekitar cairan hitam yang ditinggalkan oleh kulit yang menguap, dalam sekejap mengental menjadi telur emas berbentuk oval. Proses pengasuhan telah dimulai, saya bahkan tidak tahu berapa lama sebelum selesai, pikir Luo Feng. Menurut percakapan Luo Feng dengan juru lelang selama pertukaran, dia mengetahui bahwa pemilik aslinya adalah iblis klan Mosa level 2 alam semesta, dan karena itu Luo Feng dapat memulai pengasuhan. Cloning bakat alami, binatang bertanduk emas hanya memiliki 3 peluang dalam umurnya. Saat ini sudah yang kedua kalinya. Pengasuhan klan Mosa, dibandingkan dengan pemeliharaan awal tubuh manusia bumi, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kali lebih sulit. Dan saat itu dunia internal adalah bintang tingkat 1. Namun, saat ini dunia internal adalah alam semesta. Level 6. Itu puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Luo Feng menghitung, setelah hari pertama, saya harus bisa menyimpulkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengasuh. Secara teoritis, semakin kuat pemilik aslinya, semakin elit garis keturunannya. Ini juga berarti bahwa itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih mengejutkan untuk pengasuhan. Namun, aneh-aneh, awalnya, saya menduga bahwa pengasuhan akan membutuhkan waktu puluhan tahun hingga 100 tahun. Namun, saya tidak pernah berpikir itu hanya membutuhkan 3 tahun dan 9 bulan. Luo Feng menunggu sehari sambil menggunakan informasi yang dia kumpulkan dari dalam dunia internal dan energi misterius yang mengelilingi benua. Dia benar-benar mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara tubuh klan Mosa. Klan Mosa, mereka bukan dari daging dan darah. Aturan untuk memelihara tubuh daging dan darah tidak berlaku di sini. Sebagai bentuk kehidupan energi, selama dunia internal mampu memelihara inti kristal kehidupan, itu akan secara otomatis melepaskan energi dan membentuk tubuhnya. Dan sebagai ciri khusus dari bentuk kehidupan energi, tidak hanya dapat mengambil bentuk manusia, tetapi juga bentuk lain dan dapat berubah menjadi hampir semua hal dengan mudah. Yang diperlukan hanyalah memelihara inti kristal kehidupan. Klan Mosa ini memang istimewa, pikir Luo Feng. Cloning bakat alami, saat itu dimulai, Luo Feng tidak perlu berpikir dua kali tentang itu, dia hanya harus menunggu dengan sabar. Bulan lunar ke-12, tahun baru Imlek datang dengan cepat. Seluruh Cina terlibat dalam upacara. Bahkan selama Nirwana besar, dengan serangan terus-menerus oleh binatang buas, warga Tiongkok tidak pernah melupakan perayaan terpenting mereka. Tahun baru Imlek, Luo Feng juga harus berhenti dengan enggan dari pelatihannya dan menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya. Pada hari ke-9, dini hari, di luar pangkalan Jiangnan, di wilayah hutan belantara, ada kota-kota yang bobrok dan rusak. Di dalam kota yang telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun, ada satu gedung pencakar langit yang tingginya 28 tingkat. Di salah satu lotengnya, dengan secercah cahaya, siluet manusia muncul. Mengenakan baju besi merah tua, kaki di sepatu bot dan membawa tongkat panjang emas gelap yang aneh. Batang panjang emas gelap ini panjangnya lebih dari 2 meter dan cukup lebar, sampai-sampai 2 tangan hampir tidak bisa meraihnya. Dengan diameter sekitar 15 cm. Seluruh batang mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura yang dipancarkannya kadang-kadang menyebabkan sejumlah besar binatang di kota beton di sekitarnya menjauhi Luo Feng. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Mengenakan persenjataan Nansen ini terasa seperti membawa gunung. Luo Feng bisa merasakan tekanan dari persenjataan Nansen yang dibawanya. Senjata roh level 1, 2 atau 3 normal cukup mudah digunakan. Namun, senjata tingkat yang lebih tinggi berbeda. Misalnya, melepaskan kekuatan senjata level 5 mengharuskan seseorang untuk terlebih dahulu memeliharanya secara mental dan spiritual, meninggalkan jejak pada senjata itu sendiri. Perlakukan dengan baik dan pelihara. Setelah selesai, persenjataan Nansen akan memperlakukan Anda sebagai tuannya. Kemudian Anda dapat memulai pelatihan Anda, kata Babata. Dipahami. Luo Feng khawatir tentang aura persenjataan yang mempengaruhi keluarganya selama pengasuhan. Oleh karena itu, dia secara khusus memilih untuk menuju ke wilayah hutan belantara. Persenjataan Nansen, 9 tingkat amplifikasi. Luo Feng duduk bersila, meletakkan tongkat emas panjang di pangkuannya. Menurut levelku, aku seharusnya bisa menyelesaikan level pertama. Persenjataan Nansen dibagi menjadi 9 tingkat, dengan masing-masing memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan reputasi sebagai senjata dewa terkuat dan terlemah, jika seseorang bukan jenius sejati, dia akan lebih baik menggunakan senjata roh normal. Tingkat pertama, bernama. Tingkat kedua, bernama bentuk Sky Piercing. Tingkat ketiga, bernama bentuk pisau surgawi. Keempat, waktu yang terampil. Kelima, Specialist. Keenam, dunia sendiri. Ketujuh, satu tongkat untuk menggetarkan bumi dan langit. Kedelapan, pedang emas mengiris kekosongan. Kesembilan, bahkan abadi bukanlah musuh.
Ketika Luo Feng menemukan nama-nama dari 9 level, terutama bentuk ke-9, bahkan keabadian bukanlah musuh, dia sangat bersemangat. Karena, apakah itu kenangan warisan dari binatang bertanduk emas atau pengetahuan yang telah diberikan Babata, dari penguasa sektor hingga keabadian, ini adalah terobosan yang sangat besar, yang benar-benar akan mengubah jiwa dan roh seseorang. Terobosan yang benar-benar kualitatif, abadi, bisa dengan mudah menghancurkan puncak penguasa sektor. Bahkan binatang bertanduk emas puncak penguasa sektor, melawan yang abadi, harus menundukkan kepalanya. Namun bentuk ke-9 ini sebenarnya mengatakan bahkan yang abadi bukanlah musuh, itu hanya ilahi. Sayang sekali sangat sulit untuk mencapai bentuk ke-9. Di antara seluruh ras manusia di banyak negara alam semesta, sangat sedikit yang benar-benar mencapai bentuk ke-9. Kesulitan menyelesaikan bentuk ke-9 bahkan lebih sulit daripada mencapai tahap abadi. Luo Feng menghela nafas. Tidak peduli apa, saat ini dia hanya memiliki pemahaman yang luas tentang hukum asal emas. Adapun hukum asal ruang angkasa, dia bahkan belum mulai memahaminya, dia harus perlahan-lahan mengerjakannya. Luo Feng telah membenamkan dirinya dalam persenjataan Nansen untuk memahaminya. Pada saat itu, di dalam planet ibu kota Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Planet ibu kota Kekaisaran, di dalam kastil terapung. Apakah kamu sudah menemukan informasi tentang Luo Feng? Mengenakan gaun kekaisaran, Pangeran ke-9 duduk di singgasana dan berkata dengan dingin. Tidak, kembali ke dunia dalam dunia, dia mengikuti Gunung Tiga Kapak dan pergi. Kami hanya mengetahui bahwa dia adalah bagian dari kelompok di bawah Tuan Mingyu. Kami belum menemukan yang lain dan kami tidak tahu di mana dia berada. Di bawah, seorang pekerja berkata dengan hormat. Enyah, Pangeran ke-9 Bu Luolin memerintahkan. Akhir-akhir ini, Bu Luolin berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Sejak dunia dalam insiden dunia, kakeknya Hargrey adalah pecundang terbesar dari semuanya. Tidak hanya dia tidak mendapatkan bola kristal warisan, dia kehilangan hampir semua kekayaannya. Juga, dia telah menyinggung banyak penguasa sektor di dalam Gunung Naga Hitam. Orang harus tahu bahwa di dalam dunia, Bu Luolin memimpin lebih dari 220.000 tentara. Dari mana pasukan ini berasal? Hal utama adalah ada sekelompok penguasa sektor yang mendukung Hargrey dari dalam tanah suci Gunung Naga Hitam. Mereka menyerahkan pasukan mereka ke Bu Luolin untuk memerintah dan memutuskan untuk mendukungnya tanpa syarat. Yang mereka putuskan hanyalah janji, yang tidak bisa ditepati oleh Hargrey dan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, bahkan telah memberikan harta seperti Rail Gunde 6 kepada kakeknya, untuk diselesaikan dengan penguasa sektor itu. Namun, ada lebih dari 10 dari mereka saat itu. Harta yang diperoleh Pangeran ke-9 tidak cukup. Dan dengan Hargrey sendiri yang hampir bangkrut, suasana hatinya jelas tidak baik sejak awal. Karena penguasa sektor ini masih mengejarnya tentang janji sebelumnya, dia mengamuk dan suasana hatinya semakin buruk. Akhirnya, Hargrey kehilangan kekuatannya di dalam tanah suci. Hargrey sendiri tidak terlalu peduli dengan kekuasaan dan otoritas. Sebagai penguasa sektor, kekuatannya sendiri adalah yang paling penting. Namun, kehilangan kekuatannya di dalam tanah suci Gunung Naga Hitam telah berdampak negatif pada posisi Pangeran ke-9. HMPH, Bu Luolin menggertakkan giginya, kakak laki-laki dan saudara laki-laki ketiga ingin bertarung denganku untuk tahta? Memikirkan seluruh kejadian sebelumnya, Bu Luolin menjadi semakin marah. Catatan TLN, nama Pangeran Bu Luolin telah diubah menjadi Brolin. Brolin adalah salah satu dengan kekuatan terbesar di antara pangeran lainnya. Tidak hanya dia punya uang, dia juga punya dukungan. Dan sekarang, dukungannya, Hargrey, telah kehilangan kekuatannya di dalam tanah suci Gunung Naga Hitam. Juga, harta yang dia dapatkan dari dunia di dalam dunia semuanya digunakan oleh kakeknya untuk menenangkan para penguasa sektor. Uang. Dengan uang aku bahkan bisa membuat penguasa sektor tunduk padaku. Tanpa uang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Brolin bersinar dingin, sistem informasi kekaisaran, bersama dengan cache informasi warga benar-benar melarang berita tertentu dari kami pangeran. Jika saya punya cukup uang, saya bisa membayar seseorang untuk mengambil risiko dan membantu saya memperoleh informasi dan berita yang saya butuhkan tentang Luo Feng. Hukum kekaisaran sangat ketat. Karena rentang hidup kaisar sangat panjang, tentu saja mereka akan melarang dan membatasi para pangeran. Cache dan sistem informasi seluruh kekaisaran sepenuhnya melarang intervensi pangeran. Namun, bagaimanapun, hukum masih buatan manusia. Mereka masih dilaksanakan dan dilakukan oleh manusia. Dengan kekayaan yang cukup, seseorang masih bisa membayar seseorang untuk mendapatkan informasi. Saat itu saya menyerang pasukan Gunung Tiga Kapak. Dengan 12 senjata laser saya dapat membunuh 11 dari mereka, hanya Luo Feng yang tidak mati. Brolin berpikir, dan dia pasti berhasil menukar harta karun di kastil.
Juga, dia memiliki cincin penyimpanan yang mampu menyimpan kapal alam semesta dan mampu bertahan dari senjata laser C2, harta karun yang ada padanya pasti banyak. Brolin sedang memikirkan cara untuk mendapatkan uang, namun dia tidak tertarik pada jumlah yang sedikit, tentu saja dia memikirkan Luo Feng. Hanya dari permukaan, tampaknya Luo Feng memiliki banyak harta. Secara acak memilih harta apapun dari dunia dalam dunia akan menghasilkan keuntungan besar jika dijual. Aku hanya bisa melakukan ini. Brolin menggertakkan giginya. Brolin berganti pakaian santai dan meninggalkan istana. Istana di planet Kekaisaran adalah kota yang mengambang, ada istana terus-menerus di dalam kota, membuat keamanan sangat kuat di dalamnya. Ini yang mulia Brolin. Para penjaga dengan cepat memberi jalan. Brolin berjalan lebih dalam melalui jalan setapak ke halaman yang luas. Di samping halaman ini ada loh batu biasa. Saat dia berjalan ke arah mereka, riak terbentuk di permukaan tablet batu dan Brolin benar-benar masuk melaluinya. Di puncak gunung yang mencapai setinggi awan, sebuah riak muncul dan siluet manusia muncul melaluinya. Yang mulia Brolin, mengapa Anda datang ke Tanah Suci? Sebuah suara rendah terdengar. Seorang pria kurus bersayap dengan aura yang membuat jantung berdebar segera muncul di puncak, mata hijaunya menatap Brolin. Brolin segera terkejut dan berkata, saya memiliki hal-hal yang perlu saya diskusikan dengan kakek saya. Izinkan dia masuk. Sebuah suara bergema di 1 juta km di dalam puncak gunung. Pria bersayap itu menatap Brolin dan berkata dengan dingin, ingat, langsung menuju Lord Hargrey. Di tempat lain dilarang untukmu. Ya, Brolin sangat hormat. Tanah Suci Gunung Naga Hitam adalah dukungan terbesar di balik royalti Kekaisaran. Kaisar pendiri Kekaisaran saat ini adalah penguasa yang saleh dari Gunung Naga Hitam Tanah Suci. Dialah yang menyatukan dunia internalnya dengan ruang alam semesta menjadi satu, membentuk negara dewa luas yang perkasa. Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Negara Tuhan. Brolin terbang keluar dari puncak, melihat matahari agung yang menggantung di atas langit dan bumi yang luas dengan lautan tak berujung terbentang di depannya. Itu adalah sesuatu yang dibawa dari dunia luar ke dunia dewa ini, bintang sungguhan. Merobek ruang, menciptakan dunia, dan memilih bintang. Itu adalah abadi. Tanah Suci, itu bahkan lebih besar dari planet Kekaisaran di luar berkali-kali. Brolin melihat ke arah bintang di langit saat dia terbang, untuk menempatkan bintang di sini, keabadian sangat kuat. Jika suatu hari aku bisa menjadi keabadian. Saat dia berpikir, dia mulai menggelengkan kepala dan memaksanya. Sebuah senyuman. Abadi, bahkan pemikiran untuk menjadi satu tampaknya terlalu jauh. Seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam memiliki kurang dari 100 penguasa sektor. Peluang bagi hampir 100 penguasa sektor ini untuk menerobos dan menjadi seorang undiing terlalu sulit. Sepertinya mereka semua ditakdirkan untuk mati karena usia tua. Lagi pula, ada batasan untuk rentang hidup seorang penguasa sektor. Sebuah abadi, di sisi lain adalah satu-satunya keberadaan abadi. Pikiran Brolin bergerak, melepaskan kapal alam semesta dari cincin penyimpanannya. Kapal alam semesta terbang dengan cepat menuju kakeknya di negara dewa ini. Kecepatan kapal ini sangat cepat. Setelah terbang hampir 1 juta kilometer, dia melihat puncak gunung paling mengesankan di seluruh negara dewa, gunung hitam besar yang tingginya lebih dari 100.000 kilometer, mengambang di atas lautan. Pegunungan mengambang yang melebihi 100.000 kilometer. Sebuah pegunungan yang lebih besar dari bumi itu sendiri. Seluruh jajaran berwarna hitam, mirip dengan naga hitam besar dengan sayap. Pegunungan ini adalah Gunung Naga Hitam yang legendaris. Gunung Naga Hitam. Meskipun Brolin telah berada di sini beberapa kali, dia masih merasakan rasa kagum dan takut. Mendekati Gunung Naga Hitam, dengan mata telanjang, mustahil untuk melihat puncak gunung atau bahkan ujungnya. Kemari, sebuah suara bergema di telinga Brolin. Ya, Brolin mengambil kapalnya kembali ke cincin penyimpanan saat dia mencapai Gunung Naga Hitam. Saat ia terbang langsung menuju istana mewah, di depan istana, di tepi tebing berdiri seorang lelaki tua botak dengan hidung Romawi. Ruang itu sendiri di sekelilingnya tampak terdistorsi. Itu adalah salah satu dari 3 penguasa sektor teratas di Gunung Naga Hitam Tanah Suci ini, Hargrey. Kakek, Brolin dengan cepat terbang. Hargrey menatap Brolin, senyum langka muncul di wajahnya. Abu, kenapa kamu datang ke sini? Kakek, hari-hariku belakangan ini sulit. Brolin memberikan ekspresi tak berdaya. Saya mengerti. Hargrey melihat ekspresi cucunya, merasa bersalah di dalam. Dunia dalam insiden dunia, cucunya telah tampil sangat baik. Namun, karena penipuan bola kristal warisan, mereka berakhir seperti ini. Dan harta yang diperoleh cucunya semuanya diserahkan ke tangannya sendiri. Kakek, melakukan apapun di dalam planet Kekaisaran membutuhkan uang. Brolin berkata tanpa daya, saya tahu sekarang bahwa ada pang tingkat bintang di dunia dalam dunia yang memperoleh banyak harta.
Namun saya tidak dapat menggunakan sistem informasi atau berita kekaisaran untuk mencarinya. Ini membuat frustrasi mengetahui ada harta karun, tetapi tidak dapat memperolehnya. Mata Hargrey berbinar, apakah kamu yakin? Sangat yakin. Brolin mengangguk. Pertama, aku yakin dia berhasil menukar harta karun di dalam kastil. Kedua, dia memiliki cincin penyimpanan dengan kapal semesta di dalamnya. Ketiga, dia selamat dari serangan senjata laser C2. Siapa namanya? Berita apa yang kamu punya? Hargrey dengan cepat bertanya. Dunia dalam insiden dunia telah membuat Hargrey hampir bangkrut. Tuan sektor normal memiliki sekitar 10 elemen campuran senilai kekayaan. Namun saat ini, Hargrey saat ini bahkan tidak bisa mengeluarkan satu elemen campuran. Dia disebut Luo Feng. Di dunia di dalam dunia, dia menggunakan identitas bawahan dari Gunung Tiga Kapak Mingyu untuk memasuki markas sekutu. Brolin berkata, namun, bahkan sebagai seorang pangeran, saya tidak memiliki banyak wewenang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dia. Biarkan aku memeriksanya, Hargrey berkata langsung. Secara bersamaan, Hargrey mengirim seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual dan mulai memberi perintah. Pangeran, memiliki sedikit otoritas. Tapi dia, Hargrey, meskipun dia telah kehilangan kekuatannya, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 3 raja sektor teratas di Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Tidak hanya dia bisa menggunakan cache informasi warga kekaisaran, dia juga bisa melakukan pencarian khusus melalui sistem informasi khusus Gunung Naga Hitam Tanah Suci. Dalam beberapa menit, dia telah memperoleh jawabannya. Hargrey mengerutkan alisnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Brolin mengantisipasi. Benar, aku sudah memeriksanya. Hargrey mengerutkan alisnya. Luo Feng, dia memang di bawah Mingyu. Setelah insiden di dunia dalam dunia, dia memperoleh wilayah 100 planet dari Mingyu. Juga, Mingyu tampaknya telah memperoleh senjata energi genetik level 5, pemotong udara. Pisau, yang dipindahkan ke Jenderal Gunung Tiga Kapak. Saya memperkirakan bahwa pisau pemotong udara adalah harta yang diperoleh Luo Feng. Luo Feng awalnya hanya memiliki satu planet yang disebut Bumi. Menuju ke Bumi sangat merepotkan. Itu membutuhkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing dan setelah itu diperlukan 3 tahun terbang untuk mencapai Bumi. Dari Organisasi Informasi Tanah Suci, keluarga Peterli telah menemukan ini. Mereka awalnya mengirim tim kecil, yang menghabiskan hampir 3 tahun untuk mencapai planet Bumi. Namun, sebenarnya ada alam semesta level 9 di sana menghentikan tim kecil keluarga mereka. Alam semesta level 9 ini juga menyatakan bahwa Bumi adalah bagian dari wilayah pegunungan Tiga Kapak. Brolin tercengang, dia hanya bisa berkata, kakek. Sangat merepotkan. Hargrey menggelengkan kepalanya. Pertama, kita tidak tahu apakah dia ada di Bumi. Kedua, menuju ke Bumi memakan terlalu banyak waktu. Ketiga, setidaknya ada alam semesta level 9 di Bumi. Bahkan jika kita harus mengirim seseorang, kita setidaknya harus mengirim Tuan Domain, dan di bawah saya hanya memiliki 3 Raja Domain. Keempat, harta pisau pemotong udara yang dia peroleh telah diberikan. Terakhir tetapi tidak sewa dan yang paling penting adalah, itu adalah bagian dari 3 wilayah Gunung Kapak. Gunung Tiga Kapak, pemimpin dari 4 organisasi. Tanah Suci Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah mengacaukan Gunung Tiga Kapak dan juga tidak ingin mendapatkan sisi buruknya. Masalah ini akan berhenti di sini untuk saat ini. Aku akan mengatur sistem informasi Tanah Suci untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Luo Feng. Hargrey menekankan, aku juga sangat sibuk baru-baru ini. Aku harus mencurahkan waktuku untuk melatih sekelompok murid di bawahku. Dipahami. Brolin juga mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek, kamu bilang kamu mengasuh murid? Brolin sangat terkejut. Seorang penguasa sektor puncak biasanya hanya memberikan beberapa petunjuk kepada murid-muridnya. Tapi, mendedikasikan waktu untuk benar-benar melatih mereka, dia belum pernah mendengar kakeknya menyebutkan ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang ditugaskan oleh Tanah Suci untukku. Hargrey menghela nafas. Saat ini di alam semesta yang luas, beberapa negara alam semesta dan banyak negara dewa dan organisasi telah mulai melatih murid-murid mereka dengan serius. Ada banyak pejuang kuat independen lainnya yang mulai serius melatih murid-murid mereka. Bagaimanapun, waktu adalah kehabisan. Apa? Brolin curiga. Untuk 2 puncak pertempuran, Hargrey mengingatkan. Oh, Brolin menatap dengan mata terbelalak. Kakek, apakah kamu berbicara tentang? Dia menahan napas. Pertarungan jenius mutlak, atau pertarungan prajurit yang kuat, tanya Brolin. Pertarungan jenius, kata Hargrey. Detak jantung Brolin berpacu. Di alam semesta yang luas, yang kuat memangsa yang lemah. Dan ras manusia adalah salah satu ras paling elit di antara semua ras lain di alam semesta yang luas. Namun, meskipun mereka elit, itu tidak berarti bahwa mereka akan selalu berada di atas.
Oleh karena itu manusia juga harus bekerja keras dan memelihara elit mereka. Di alam semesta, manusia memiliki dua pertempuran pamungkas yang meluas melintasi alam semesta yang luas. Salah satunya adalah pertempuran jenius puncak bagi manusia di seluruh alam semesta. Yang lainnya adalah pertempuran prajurit puncak untuk manusia di seluruh alam semesta. Pertarungan jenius puncak ditujukan pada semua manusia tingkat bintang di banyak negara alam semesta. Selama seseorang berada di level bintang, mereka dapat berpartisipasi. Pertempuran prajurit puncak ditujukan untuk semua prajurit tingkat alam semesta. Setiap manusia tingkat alam semesta dapat berpartisipasi. Semua negara alam semesta besar, dengan triliunan galaksi dan manusia tingkat bintang yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan bertarung dengan kondisi yang sangat adil dan ketat. Untuk dapat bertahan dan menonjol sampai akhir berarti seseorang adalah jenius mutlak di galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Hargrey menghela nafas. Dari tingkat bintang, seseorang dapat mulai melihat bakat alami, pemahaman, dan tingkat kejeniusan seseorang. Mempertimbangkan semua negara di alam semesta, aku ingin tahu apakah kejeniusan teratas kita dari bidang bintang Gunung Naga Hitam akan mampu untuk membuatnya menjadi 1 juta orang jenius teratas. Itu tidak akan seburuk itu. Brolin tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, lapangan bintang Black Dragon Mountain kami memiliki miliaran petarung tingkat bintang. Apakah Anda mengatakan bahwa akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk memasuki jutaan teratas di alam semesta? Sangat sulit, sangat sulit. Hargrey mengangguk. Ada sekitar 13.000 bintang di bawah kerajaan Ganwu, dan hampir 1.000 kerajaan lain di bawah kendalinya. Kerajaan Gunung Naga Hitam kita hanyalah salah satu dari kerajaan di bawah kerajaan Ganwu. Dalam hal jumlah pejuang yang kuat, kita memiliki bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan bintang-bintang langsung di bawah kekaisaran Ganwu. Akan sulit bagi jenius teratas Gunung Naga Hitam kita untuk ditempatkan di 10.000 teratas di kerajaan Ganwu, apalagi dari lebih dari 1.000 kerajaan dari seluruh umat manusia, kata Hargrey. Misalnya, dalam pertempuran jenius terakhir, tidak ada orang dari Starfield kami di 10.000 teratas. Apa? Brolin melebarkan matanya. Memalukan, ini memalukan bagi kekaisaran Gunung Naga Hitam kita, dan memalukan bagi tanah suci kita. Kemarahan Hargrey melonjak dan suhu di sekitarnya turun drastis. Udara di sekitar mereka membeku dan kristal es mulai terbentuk. Kakek, Brolin merasakan hawa dingin yang menusuk tulang saat dia berteriak. Dengan pemikiran dari Hargrey, suhu di sekitarnya kembali normal. Saya hanya marah karena saya merasa malu. Oke, aku masih perlu membesarkan muridku, kamu kembali dulu, kata Hargrey. Ya, kakek. Brolin tidak berani mengatakan lebih banyak dan segera pergi. Rencana awalnya untuk membuat kakeknya mengirim orang untuk berurusan dengan Luo Feng tampaknya telah berakhir dengan kegagalan. Waktu China, 2066, 3/9, Pulau Black Dragon Mountain di alam semesta maya. Berbagai benua dan pulau di alam semesta maya juga memiliki siang dan malam. Bahkan ada bintang virtual di langit. Sampai sekarang, itu sudah malam. Ada berbagai tempat yang menyala di Pulau Black Dragon Mountain. Tempat-tempat seperti bar sangat terang. Semuanya normal. Tiba-tiba, di langit malam di atas Pulau Black Dragon Mountain muncul deklarasi hitam besar yang memancarkan cahaya dari udara tipis. Deklarasi yang benar-benar hitam ini memiliki huruf putih mencolok yang bersinar di atasnya. Manusia di alam semesta pertempuran jenius teratas. Setiap 10.000 tahun sekali. Akan diadakan. Disponsori oleh perusahaan Virtual Universe Network dan semua kerajaan alam semesta. Apakah kamu jenius? Tidak dapat menemukan lawan yang setingkat denganmu? Kemudian bergabunglah dengan pertempuran jenius teratas. Di sini, akan menjadi tempat miliaran jenius dari seluruh alam semesta bersaing satu sama lain. Untuk detailnya, silakan kunjungi beranda Virtual Universe Network kami melalui asisten virtual Anda. Deklarasi raksasa yang muncul entah dari mana di langit malam memiliki lebar dan panjang lebih dari 1 juta km. Bahkan di Pulau Naga Hitam di mana miliaran orang tinggal, Anda dapat dengan jelas melihat pernyataan itu jika Anda mengangkat kepala. Pertempuran jenius teratas dimulai? Wow! Haha, semuanya akan menjadi gila. Pertempuran antara miliaran jenius di seluruh alam semesta? Ini perjamuan besar untuk seluruh umat manusia. Kudengar jika kamu bisa masuk dalam 1.000 teratas, kamu akan menerima hadiah yang mengejutkan. Ya, kali ini perusahaan Virtual Universe Network menjadi tuan rumah, jadi hadiahnya pasti besar. Pertempuran jenius teratas diadakan 2 kali setiap 10.000 tahun. Sekali oleh perusahaan jaringan alam semesta virtual, dan sekali oleh Battle Axe Coliseum. Cepat dan periksa situs web mereka. Di alam semesta virtual, di atas setiap benua yang mewakili kekaisaran alam semesta, dan setiap pulau yang mewakili peradaban tingkat menengah, muncul deklarasi raksasa. Setiap deklarasi mengiklankan fakta bahwa Humans of the Universe Top Battle of Geniuses akan segera dimulai.
Hanya dalam semalam, berita ini menyebar ke seluruh kerajaan umat manusia. Kecepatan penyebaran berita menunjukkan betapa majunya jaringan jagat maya. Killing Field, area pembunuhan. Ini adalah gurun tanpa batas. Ada ribuan pria berpakaian hitam yang padat di padang pasir. Setiap orang berpakaian hitam adalah bintang tingkat 5 tahap. Di depan ribuan pria berpakaian hitam ini berdiri seorang pria botak berjubah putih. Dia memegang pisau senjata genetik yang memantulkan cahaya dingin. Membunuh! Membunuh! Beberapa ribu pria berpakaian hitam berteriak dan kemudian dengan gila-gilaan menyerbu ke depan seperti kilat. Pria botak berjubah putih itu tersenyum saat dia berjalan mendekat. Petir sepertinya muncul di sekelilingnya. Ketika sekelompok pertama pria berpakaian hitam tiba, tubuh pria botak berjubah putih itu tiba-tiba melintas, dan bilah di tangannya bergerak. PU! Pedangnya secepat kilat, itu langsung menebas kepala pria berpakaian hitam, dan darahnya terbang kemana-mana. PU! 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 Pria botak berjubah putih itu tampaknya tidak bergerak secepat itu, tetapi gerakannya sangat aneh. Pada saat yang sama, pedangnya biasanya tidak bergerak, tetapi begitu bergerak, itu secepat kilat dan dijamin akan merenggut nyawa. Langkah dan tebasannya membentuk ritme yang sangat misterius. Cepat dikombinasikan dengan lambat karena sejumlah besar lawan dari level yang sama ditebas sampai mati. Cambuk panjang mengenai lengan kiri pria botak berjubah putih itu, menyebabkannya meledak dan berdarah. Yang lain yang mengelilinginya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Pria botak berjubah putih itu mati? Ruang di sekitarnya sedikit berubah. Semua pria berjubah hitam ini, termasuk mayat, bekas darah, benar-benar menghilang, dan pria botak berjubah putih muncul lagi. Aku melakukan pekerjaan dengan baik bukan? Dewa Petir tersenyum, aku membunuh sekitar 190 lawan dari levelku dalam sekali jalan. Bodoh, kamu sangat bodoh. Tanpa aku, kamu bisa mencapai domainmu sendiri. Sekarang setelah aku menghabiskan seluruh waktuku untuk melatihmu, kamu seharusnya lebih berkembang. Seorang lelaki tua berjanggut putih seukuran kepalan tangan mengaum dengan marah di bahu Dewa Petir. Juga, aku tidak percaya kamu kalah dari Hong itu terakhir kali. Aku sangat malu, Hong tidak punya guru sementara kamu menyuruhku mengajarimu, dan kamu masih hilang. Aku hampir menang mengikuti Dewa Petir, jangan lupa, aku belum pernah mengalahkan kakak laki-lakiku bahkan sekali selama ini. Cukup bagus bahwa aku hampir menang terakhir kali. Apa maksudmu cukup baik? Kamu harus membidik lebih tinggi. Baiklah, izinkan saya berbicara dengan Anda tentang teknik tubuh dan pedang Anda. Dari pemeriksaan hari ini, teknik Anda masih memiliki beberapa masalah. Saya melihat 9 dari mereka secara sekilas. Pertama, gerakan pedang Anda adalah bagian dari teknik tubuh Anda tidak bisa melakukannya dengan benar. Selanjutnya, lelaki tua berjanggut putih itu menunjukkan banyak kesalahan. Dewa Petir mendengarkan dengan seksama. Hanya setelah dia menyelesaikan pelatihan, Dewa Petir meninggalkan ladang pembantaian. Ketika dia berbaring di luar lobi ladang pembunuhan saat dia bersiap untuk memanggil kuda langit di langit, dia melihat deklarasi besar di langit. Brengsek, Dewa Petir melebarkan matanya, pernyataan sebesar itu? Dewa Petir membaca isi deklarasi. Pertempuran para jenius teratas, nak, kamu harus berpartisipasi, kesempatan yang sangat langka, raung lelaki tua Wu. Kakak, ketiga, Dewa Petir menghubungi Luo Feng dan Hong. Bumi, benua Asia, Fajar. Di jalan raya yang sangat rusak, Luo Feng mengenakan jubah perang dan memiliki tongkat emas gelap di punggungnya. Dia dengan dingin melihat ke depan, dan dengan pikiran di dalam hatinya, dia berteriak, Asteris. Tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan keluar dari kegelapan, tongkat emas di punggungnya. Pada saat yang sama, kekuatan aneh yang kuat bergabung menjadi cahaya keemasan. Setelah itu, cahaya keemasan berhenti di udara. Cahaya itu tampak seperti 9 bilah emas kecil yang setipis sayap jangkrik. Pada saat ini, 9 bilah emas seukuran kepalan tangan dengan ukiran yang sangat rumit pada mereka saat ini tersebar berturut-turut. Dengan bantuan domain terkonsentrasi, Luo Feng menggunakan kesadarannya yang kuat untuk mencoba memindahkan 9 bilah emas kecil itu. Benang emas ada di mana-mana saat mereka terjalin. Dalam hal kompleksitas, ini puluhan ribu kali lebih kompleks daripada pesawat ulang-alik yang melonjak. Bertemu, Luo Feng mengatupkan giginya. 9 bilah emas kecil yang dihubungkan oleh benang emas kompleks digabungkan dalam masalah misterius. Akhirnya, asteris emas mulai terbentuk. Bang! Asteris emas hancur dan benang emas putus. 9 bilah emas kecil menyebar. Kembali, wajah Luo Feng pucat saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. 9 bilah emas kecil dengan cepat kembali ke lubang kecil di tongkat emas gelap di punggungnya. Siapa yang mengira bahwa tahap pertama dari persenjataan Nansen ini akan sangat sulit?
Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah berlatih dengan persenjataan Nansen selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa. Namun, bertarung dengan persenjataan Nansen memang sangat sulit. Dia memiliki begitu banyak masalah hanya dengan tahap pertama. Saat ini, ia memiliki domain 5 tahap dan telah melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Pada saat yang sama, penguat kekuatan spiritualnya telah mencapai 58. Tentu saja, penguat ini adalah penguat dari Golden Hornet Beast tingkat 6 alam semesta. Itu sebabnya Luo Feng, seorang pembaca roh tingkat 7 tingkat bintang, dapat memiliki penguat yang sangat besar. Penguat kekuatan spiritual yang kuat, domain 5 tahap, dan melangkah ke pintu masuk hukum asal emas. Salah satu dari hal-hal ini cukup menakjubkan untuk petarung tingkat bintang. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih belum menyelesaikan tahap pertama. Jangan terburu-buru, Luo Feng. Domain Anda, pemahaman hukum, dan kekuatan spiritual sudah cukup untuk melakukan tahap pertama. Namun, Anda belum cukup berlatih. Anda harus berlatih berulang kali. Anda harus berlatih begitu banyak sehingga menjadi alami bagi Anda. Setelah itu, Anda tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual, kata Babata. Dipahami, kata Luo Feng. Luo Feng, ada undangan panggilan dari Dewa Petir, kata Babata. Kakak kedua, Luo Feng sedikit terkejut. Dewa Petir sedang dilatih seperti orang gila oleh Ai yang hidup, jadi dia jarang menghubungi Luo Feng, hubungkan ke jaringan alam semesta virtual. Asia Barat, tanah terlantar. Seorang pengemis babak belur sedang duduk bersila di bawah pohon melengkung. Namun, monster yang sering berlari melewatinya mengabaikannya dan bahkan tidak mencoba memakannya. ROAR gelombang. Monster saling menyerang dan darah ada di mana-mana. Namun, pengemis itu masih duduk diam. Dengan cahaya, akan ada cahaya. Tanpa itu, kegelapan, kata pengemis itu pelan. Suara mendesing. Pengemis yang duduk di sana langsung menghilang. Daerah sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kegelapan mutlak. Dan tepat setelah itu, kegelapan mutlak menghilang, dan pengemis itu muncul sekali lagi. Alam semesta, alami, leluhur kita sangat cerdas, tetapi terbatas pada tubuh mereka dan tidak bisa menggali lebih dalam. Pengemis itu tersenyum, terakhir kali saya hampir dikalahkan oleh saudara kedua, dan sekarang domain saya akhirnya melangkah ke tahap ke-6. Kakak kedua lagi, apakah dia ingin berdebat? Pakaian pengemis yang babak belur itu langsung terbakar. Pada saat yang sama, pakaian baru secara otomatis diperpanjang di seluruh tubuhnya. Dia menjadi pria yang tampak tenang segera, itu memang kakak dari 3 pejuang yang kuat di bumi Hong. Luo Feng dan Hong keduanya memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, distrik Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Luo Feng dan Hong muncul di ladang rumput mereka sendiri. Pada saat ini, Dewa Petir berteriak, "Ketiga, kakak, kamu akhirnya datang, cepat lihat." Ada apa? Kenapa berisik sekali? Hong tersenyum ketika dia menatapnya sebelum melihat ke atas. Luo Feng dengan penasaran mendongak juga. Di udara, ada deklarasi besar, hampir seperti tirai di langit. Pertempuran para jenius. Hong menyipitkan mata sedikit, berkilauan. Semua negara alam semesta dari alam semesta, 1 triliun jenius akan bertempur? Luo Feng melihat deklarasi dan detailnya, menarik napas sedingin es. Itu gila, ini terlalu gila. Seberapa luas alam semesta? Bahkan alam semesta, hanya negara alam semesta Ganwu saja yang memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Di galaksi manapun akan ada banyak jenius top. Tetapi ketika seluruh negara alam semesta dipertimbangkan, mereka sudah bisa memeras lebih dari 100 juta jenius. Menarik, Luo Feng menyipitkan matanya, merasakan rasa antisipasi yang kuat di dalam. Kakak, Terdi, Dewa Petir berjalan mendekat, dan menunjuk ke samping mereka. Segera layar mengambang muncul dan di atasnya adalah situs web jagat maya. Di halaman depannya ada siaran mencolok, tautan manusia alam semesta pertarungan jenius. Buka dan lihat, kata Hong. Kai, Dewa Petir dengan lembut mengetuknya dan membuka tautannya. Setelah membukanya, itu memberikan penjelasan rinci tentang manusia semesta pertempuran jenius. Pertarungan jenius ditujukan untuk semua manusia tingkat bintang. Selama seseorang adalah manusia tingkat bintang, mereka dapat berpartisipasi. Pertempuran jenius, berbicara secara akurat, diselenggarakan sekali setiap 5.000 tahun, atau 2 kali setiap 10.000 tahun. Kedua pertempuran ini diadakan secara terpisah oleh perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar. Oleh karena itu bagi perusahaan alam semesta virtual, pertempuran jenius ini secara alami adalah urusan besar yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali bagi mereka. Mata Luo Feng berbinar. Pertempuran jenius dipisahkan menjadi pemilihan negara alam semesta dan pertempuran jenius terakhir.
Setiap negara alam semesta akan mengatur seleksi mereka sendiri secara internal dan setelah memilih para elit, para jenius akan membentuk kelompok dan berpartisipasi dalam pertempuran jenius terakhir. Pertempuran terakhir akan menentukan pemenang utama. 1000 jenius teratas alam semesta akan memiliki 3 hadiah besar. 1. Menurut seberapa tinggi peringkat mereka akan menerima antara 10 elemen campuran hingga 10.000 elemen campuran dan lebih sebagai hadiah mereka. 2. Mereka akan mendapat kesempatan untuk masuk ke daftar nama alam semesta primal. 3. Mereka dapat menjadi anggota inti internal dari jaringan alam semesta virtual. Luo Feng benar-benar bingung. Selama Anda mencapai 1000 teratas, bahkan yang terendah akan menerima 10 elemen campuran yang bahkan lebih dari hadiahnya dari dunia dalam dunia. Dan yang tertinggi adalah 10.000 elemen campuran. Dia memperkirakan bahwa orang nomor 1 dari seluruh pertempuran jenius akan menerima itu. 10.000 elemen campuran, yang sebanding dengan seluruh kekayaan abadi. Perusahaan alam semesta virtual, memang sangat kaya. Semua 1000 dari mereka akan bisa memasuki alam semesta primal. Luo Feng tidak bisa melupakan bahwa selama pelelangan Ganwu, adegan kompetisi untuk memasuki alam semesta primal memiliki persaingan yang ketat. Dan itu adalah tempat yang bahkan belum pernah dimasuki oleh gurunya. Hadiah ini sepertinya tidak buruk. Uang tunai, alam semesta primal, anggota inti, hehe. Hadiah semacam ini layak untuk 1000 jenius teratas. Babata berkata, Luo Feng, peluangmu tidak buruk, cobalah. Apa maksudmu mencobanya? Luo Feng bertanya, dari nada bicaramu, sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk mencapai 1000 teratas. Apa maksudmu sangat keras? Luo Feng, kamu benar-benar meremehkan triliunan jenius di alam semesta. Jangan bicara tentang 1000 teratas alam semesta, yang bagimu terlalu sulit dan hampir tidak mungkin. Jika kamu bisa mencapai 1000 teratas di alam semesta Ganwu, itu akan sudah tidak buruk, kata Babata. Luo Feng menyadari, meskipun ada sangat sedikit kematian di alam semesta, jumlah murid tingkat bintang di bawah kisaran abadi ini dalam triliunan. Dalam hal bakat, banyak yang tidak hanya memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki bakat yang sangat tinggi. Mengingat ada tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Kartu truf terkuatmu adalah tubuh binatang bertanduk emas. Itu telah memberimu tekad yang sangat kuat, dan juga memungkinkanmu untuk mulai memahami hukum asal dengan lebih mudah. Namun dengan ini saja, ingin mencapai 1000 teratas dari triliunan jenius alam semesta, itu terlalu jauh. Nada bicara Babata berubah, mengatakan, tentu saja kamu telah bekerja keras. Meskipun binatang bertanduk emas telah memberimu bakat yang cukup, namun antara binatang bertanduk emas dan rekan-rekannya yang lain, perbedaannya masih besar. Karena kamu, emas ini binatang bertanduk telah berlatih sangat keras. Untuk dapat mencapai domain level 5 dalam waktu 3 tahun, kerja kerasmu adalah alasan utamanya. Sama seperti kakak laki-lakimu, dalam hal usia mereka bahkan lebih tua dari kakekmu. Dan banyak jenius tingkat bintang di alam semesta setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Adapun tingkat bintang yang bertahan selama beberapa ribu tahun, mereka tidak menimbulkan ancaman. Tidak menembus ke tingkat alam semesta setelah beberapa ribu tahun, itu tidak dihitung sama sekali sebagai jenius. Pemahaman mereka dan kemampuan lainnya pasti lemah. Petik 2. Kelemahan terbesarmu adalah, waktu latihanmu terlalu singkat. Latihanmu sampai sekarang bahkan belum mencapai 30 tahun. Luo Feng merenung. Tentu saja, tekad, domain, dan kemampuan komprehensif Anda kuat. Setelah Anda menambahkan ketiganya, Anda memang sangat kuat. Anda pasti dapat memusnahkan para jenius di dalam bidang bintang gunung naga hitam tanpa masalah. Mengenai 1000 teratas alam semesta, itu terlalu jauh. Anda dapat melanjutkan dan mencobanya. Berjuang untuk masuk ke 1000 teratas alam semesta Ganwu sudah akan dianggap sebagai sukses besar, kata Babata. Berita tentang pertempuran jenius itu menggerakkan ketiga bersaudara itu. Pada saat yang sama, di dalam galaksi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, ada triliunan manusia tingkat bintang yang menunggu untuk mengantisipasi pertempuran. Ini adalah negara dewa yang luas, di tengahnya terdapat gunung berapi. Pada waktu itu, siluet manusia setinggi 7 hingga 8 meter dengan rambut merah tua dengan seluruh tubuhnya tampak bermandikan api, berdiri di udara. Di sampingnya ada beberapa penguasa sektor lain, dan di depannya berlutut hingga 1000 pemuda tingkat bintang. Kalian semua adalah murid paling elit dari negara Dewa Api Surgawi. Suaranya seperti guntur, bergema di telinga 1000 pemuda. Selama salah satu dari kalian lulus seleksi awal dan memasuki pertempuran, aku akan membawanya sebagai muridku. Jika kamu bisa bertarung ke 1000 teratas alam semesta, aku akan memberimu seluruh galaksi. Sosok seperti dewa yang bermandikan api berkata dengan dingin, pergi bersiaplah sekarang dan jangan mengecewakanku. Ya, Tuan Dewa, lebih dari 1000 pemuda mematuhinya dengan hormat.
Ingat, kamu membawa serta kehormatan kerajaan Gunung Naga Hitam. Suara serak rendah terdengar. Di tanah suci Gunung Naga Hitam, seorang pria jangkung dan kokoh berpakaian seluruhnya dengan sisik hitam dengan tanduk naga hitam di dahinya berdiri tegak. Ruang di sekitar area tempat dia berdiri tampak bergetar. Tuan sektor di sekitarnya sangat hormat. Sebelum kehadiran ini, mereka tidak berani menunjukkan segala bentuk ketidakhormatan. Hanya aura dan energi kuat dari pria ini yang membuat semua orang bergidik. Ayo, bertarung demi kehormatan Gunung Naga Hitam. Sosok seperti dewa besar ini berbicara. Ya Tuan Dewa, hampir 1000 pemuda tingkat bintang berlutut di sana, sangat hormat, ekspresi mereka bersemangat. Di antara mereka, hampir semua dari mereka menatap kaisar pendiri legendaris dari kerajaan Gunung Naga Hitam untuk pertama kalinya, makhluk abadi yang agung. Di planet hijau dengan seluruh planetnya tertutup vegetasi. Ada banyak bentuk kehidupan asli. Namun, planet ini tampaknya tidak memiliki jejak teknologi sama sekali. Di planet ini, para pejuang sangat kuat sampai pada titik di mana mereka memiliki hingga 10 tingkat alam semesta, dengan lebih banyak lagi tingkat bintang. Planet kuat semacam ini seharusnya sudah lama memasuki budaya alam semesta, kecuali lokasinya terlalu terpencil atau itu adalah wilayah pejuang mutlak. Beberapa prajurit akan secara khusus mengolah sebuah planet untuk membiarkannya tetap ada tanpa pengaruh teknologi. Pejuang level 9 bintang 100 dan pembaca roh akan mengelilingimu dan menyerangmu sebentar lagi. Seorang pria botak berjubah putih bergerak perlahan. Di sampingnya ada seorang pemuda berjubah putih yang membawa pisau merah darah. Oke, pemuda berjubah putih itu dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba dari kejauhan terbang sekelompok bintang tingkat 9S. Kelompok pejuang dan pembaca roh ini segera mengepung para pemuda. Biasanya melawan jumlah seperti itu, seseorang akan mengandalkan gerakan untuk menghindar dan menghindari, mengurangi jumlah musuh dengan cepat. Agar orang ini segera membiarkan dirinya dikelilingi. Itu mirip dengan bunuh diri. Mulai, pria tua berjubah putih itu memerintahkan dengan dingin. Gemuruh, pejuang level 9 bintang 100 dan pembaca roh yang mengelilingi pemuda itu bergerak secara bersamaan, baik itu dengan senjata genetik atau serangan roh, atau bahkan senjata pedang. Hua, pedang merah darah melintas. Tubuh pemuda berpakaian putih itu menjadi kabur dan sepertinya ada bayangan dirinya yang muncul di seluruh area. Ci. Darah segar beterbangan kemana-mana. 100 mayat ditebas atau kepalanya digulingkan. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh. Sangat bagus. Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar, kamu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kamu benar-benar jenius paling mengesankan yang pernah dilihat gurumu dari triliunan tahun berkeliaran di galaksi. Tubuh pemuda berpakaian putih itu sedikit gemetar. Matanya yang dingin menatap pria botak berjubah putih itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Guru, Anda baru saja mengatakan. Sudah berapa lama sejak dia mengikuti prajurit absolut ini? Dia belum pernah mendengar pelengkap yang begitu jelas. Paling-paling dia akan menerima sedikit kata-kata penyemangat atau sesuatu seperti itu. Gurumu tidak bisa mengajarimu apapun lagi, kata lelaki tua berjubah putih itu. Guru, pemuda berpakaian putih itu ingin berbicara, tapi dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyinggung, dan terdiam beberapa saat. Pergi ambil bagian dalam pertempuran jenius alam semesta. Dengan kekuatanmu, memasuki 1000 teratas alam semesta seharusnya sederhana. Di alam semesta virtual, yang kuat sangat banyak seperti awan. Hanya di sana kamu akan dapat menemukan guru yang cocok untuk mengajarimu. Petik 2. Pria botak berjubah putih itu berkata, ketika kamu mencapai level abadi, cari aku lagi. Pria tua berjubah putih itu menghilang. Guru, pemuda berpakaian putih itu ingin berbicara, sebelum berhenti dari kesadaran dan berbisik pelan, pertempuran jenius? Pertempuran jenius? Semua negara alam semesta di alam semesta? Seorang pemuda tinggi 3 meter dengan rambut acak-acakan, berjalan tanpa alas kaki di pegunungan terpencil, membawa pisau pendek tertawa keras, kedengarannya menarik. Tuman sudah lama tidak bertemu lawan. Di kejauhan di belakangnya ada tubuh prajurit level 1 alam semesta. Semua orang di alam semesta yang luas, di negara-negara alam semesta, negara-negara dewa yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan para jenius independen lainnya, pejuang pekerja keras, pejuang keliling, telah memperhatikan deklarasi pertempuran jenius yang mencakup seluruh alam semesta. Hanya ada pemenang dan pecundang. Semakin jenius, semakin mereka tidak mau tunduk pada orang lain. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat ke layar. Kakak kedua dan ketiga, akankah kita ambil bagian? Hong memandang Luo Feng dan Dewa Guntur. Luo Feng dan Dewa Guntur memandang Hong, mata mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran.
Ketiganya langsung tertawa. Haha, kalau begitu biarkan kami bertiga bersaudara pergi dan bertarung habis-habisan. Tiga bersaudara dari bumi juga dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kepahlawanan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir membuka layar masing-masing di depan mereka dan memasuki situs web perusahaan alam semesta virtual untuk mengirimkan nama mereka. Di halaman utama, ada nomor yang sangat jelas, 1.948.593.889. Dalam beberapa detik, jumlahnya langsung melonjak drastis, menjadi 2.008.299.173. Selain angka-angka ini adalah kata-kata dalam bahasa semesta, jumlah peserta negara alam semesta Ganwu. Begitu banyak orang yang mendaftar? Dewa Petir berkata kaget. Banyak memang. Luo Feng melihat dengan hati-hati, itu benar, itu sudah melebihi 2 miliar. Ketika saya memasuki rumah jagal untuk berlatih, saya bahkan tidak melihat deklarasinya. Tapi, ketika saya keluar, itu sudah ada di sana dan saya segera datang untuk mencari kalian. Pasti belum selama itu, Dewa Petir berseru, selama saya berlatih, sebenarnya ada begitu banyak orang yang mendaftar. Seluruh negara alam semesta Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi. Luo Feng tertawa dan mulai mendaftar untuk acara tersebut. Kita masih harus memasukkan informasi kita? Luo Feng menatap layar tanpa daya, sebelum dengan cepat mengisinya dan menekan tombol kirim. Pindai selesai. Pembaca roh level 7 bintang, aplikasi berhasil. Proses aplikasi jaringan jagat maya memiliki kemampuan untuk memindai kemampuan dan kekuatan seseorang. Oleh karena itu secara otomatis dapat memverifikasi bahwa pemohon adalah tingkat bintang. Ketiganya mendaftar pada hari yang sama. Namun, seluruh umat manusia di alam semesta masih memiliki waktu sekitar 1 bulan atau lebih untuk mendaftar ke pertempuran jenius. Karena masih ada waktu tersisa untuk pertempuran, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir mengambil kesempatan untuk bekerja keras dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin segera tersingkir. Apakah itu Luo Feng, Hong atau Dewa Petir? Mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan dengan mudah. Adapun mencoba membuat mereka tunduk, itu akan sangat sulit. Waktu berlalu dan di bawah pengawasan galaksi manusia dan negara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, periode aplikasi akhirnya berakhir. Menurut waktu Cina, itu tahun 2066, tanggal 16 April. Luo Feng, ada surat. Pang, ada surat. Tuan, ada surat. Di bumi, Luo Feng, Dewa Guntur dan Hong semua menerima pemberitahuan secara bersamaan, segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Pulau 9 Teluk Bintang. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir muncul secara bersamaan di pintu masuk rumah mereka, tersenyum saat mereka saling melirik. Ayah, Hai kecil berlari dengan penuh semangat ke arah Luo Feng. Ayah, kenapa kamu datang? Sudah lama aku tidak melihatmu di sini. Ayo, duduk di pangkuan ayah. Luo Feng duduk di kursi di sampingnya. Sambil memeluk putranya di pangkuannya, dia menunjuk ke udara. Sebuah layar muncul secara otomatis, dan dia dengan cepat membuka surat itu. Kami menyambut partisipasi Anda dalam ras manusia alam semesta. Pemilihan pertempuran jenius. Ada lebih dari 822,5 miliar level bintang yang telah mendaftar untuk seleksi kali ini, di wilayah negara alam semesta Ganwu. Jumlah ini telah melampaui partisipasi kali sebelumnya lebih dari 110 miliar. Ini telah membuat perusahaan alam semesta virtual kami sangat senang. Kami dapat menjamin bahwa proses seleksi jenius akan terjadi dalam kondisi yang paling adil. Level peserta berkisar dari level bintang 1, 2, hingga level 8 atau 9. Agar adil selama pemilihan jenius sejati, arena eliminasi sejati akan diadakan di alam semesta virtual. Semua peserta akan memiliki tubuh yang sama secara fisik dengan tetap mempertahankan kemampuan bintang level 9. Kekuatan roh semua orang akan berada pada level yang sama juga, pada level bintang 9. Semua peserta akan memiliki kemampuan fisik yang sama persis. Namun, penampilan mereka dapat disesuaikan. Seseorang dapat memilih senjata genetik atau senjata roh mereka sendiri, tidak lebih dari 10. Pengingat untuk peserta, meskipun senjata roh level 4 atau 5 kuat, jika kemampuannya lemah, itu tidak dapat digunakan dengan benar. Kami menyarankan Anda semua untuk memilih apa yang cocok. Pada saat yang sama Anda dapat memilih pelindung genetik, tidak melebihi level 2, dan mendapatkan cincin penyimpanan yang memiliki makanan dan minuman di dalamnya. Pilihan jenius. Tes akan di kemauan, domain, pengalaman, pemahaman hukum DEL. Pemilihan jenius kali ini akan dipisahkan menjadi 2 level. Level pertama adalah setiap negara alam semesta memilih 1000 prajurit terbaik mereka. Level kedua adalah pengumpulan semua 1000 teratas dari setiap negara alam semesta, kemudian akan ada pertempuran terakhir untuk menentukan 1000 teratas alam semesta. Di antaranya,
Skala tahap pertama berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara alam semesta tempat Anda berada adalah negara alam semesta Ganwu. Negara alam semesta Ganwu memiliki lebih dari 822,5 miliar peserta. Ini akan dibagi menjadi tahap eliminasi dan arena pertempuran. Setelah tahap eliminasi selesai, akan ada total 100.100 peserta yang tersisa. Karena ada banyak yang harus dihilangkan, tahap ini sendiri pasti akan menjadi pertumpahan darah. Penghapusan awal alam semesta Ganwu akan dimulai dengan 100 dunia di dalam alam semesta virtual. Setiap dunia akan memiliki 8,2 miliar peserta. 8,2 miliar peserta akan membunuh di antara mereka sendiri di setiap dunia. Membunuh orang lain akan mendapatkan 1 poin akumulasi, semakin banyak satu membunuh, semakin banyak poin. Setiap orang hanya memiliki 1 kehidupan. Jadi, saat Anda mati, itu berakhir. Tahap eliminasi akan berakhir pada saat ini. Berkenaan dengan akumulasi poin, 1001 peserta teratas dari setiap dunia akan diberi peringkat yang sesuai dan mereka akan dianggap lulus eliminasi. Setiap dunia akan memilih 1001 peserta teratas mereka. Dengan total 100 dunia, 100.100 peserta akan dipilih serentak. Setiap peserta top dunia akan dapat melewati panggung arena dan langsung masuk ke daftar 100 nama teratas dari 1000 teratas. 900 sisanya akan diputuskan melalui arena dengan 100.000 orang. Pesan tersebut berisi lampiran, detail lebih lanjut dapat ditemukan di lampiran. Melihat melalui pesan dan lampiran, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan tekanan besar. Eliminasi itu sendiri akan menjadi gila. Lebih dari 8,2 miliar orang akan mati-matian saling membunuh di dunia hanya untuk mendapatkan poin yang cukup untuk peringkat lebih tinggi. Kakak kedua, saudara ketiga, pertempuran jenius ini akan menjadi brutal. Hanya melalui level eliminasi saja, lebih dari 800 miliar peserta akan dihilangkan, dan hanya 100.100 yang tersisa. Hong tersenyum, ini akan membuat setiap orang membunuh dengan panik di ronde pertama. Saya hanya bisa membayangkan adegan dunia psikotik yang penuh dengan darah dan mayat segar. Ada terlalu banyak orang, oleh karena itu mereka harus mengambil tindakan seperti itu. Dewa petir tersenyum, aku sudah cemas. Luo Feng tertawa, matanya bersinar dengan rasa haus darah. Luo Feng saat ini kadang-kadang akan memasuki rumah jagal dan memilih sejumlah besar lawan untuk dibantai habis-habisan. Luo Feng hanya bisa mengandalkan metode tersebut untuk melampiaskan haus darah yang meresap bahkan dari dalam jiwanya. Dan level eliminasi memungkinkan 8,2 miliar orang untuk membantai secara gila-gilaan di setiap dunia. Orang yang paling cemas dan mengantisipasi dari 3 bersaudara itu adalah Luo Feng. Bunuh-bunuh. Luo Feng membayangkan dirinya membunuh 10 orang dalam 1 pukulan. Itu mendebarkan. Pada akhir periode pengajuan, perusahaan alam semesta virtual mulai bergerak. Persiapannya sendiri melelahkan dan rumit, namun efisiensi perusahaan alam semesta virtual sangat tinggi. 1 bulan setelah pengiriman ditutup, waktu Cina tahun 2066, tanggal 16 Mei. Hari ini adalah hari berkumpulnya seleksi eliminasi alam semesta Ganwu. Kalian semua membantu saya untuk terus mencermati poin dan sistem peringkat yang akan berubah terus-menerus. Organisasi kami tidak dapat mendapatkan beberapa jenius super, tetapi kami setidaknya bisa mendapatkan mereka yang hampir berhasil juga. Alam semesta Ganwu kami memiliki total 100 dunia eliminasi. Mempertimbangkan setiap dunia, 10.000 teratas semuanya akan sangat kuat. Awasi peringkat mereka. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan lebih banyak elit. Setiap kali peringkat berubah, lakukan perhitungan. Kumpulkan semua informasi dari para elit dan jenius dan simpan mereka. Sejumlah besar penguasa sektor dan penguasa domain masa depan negara alam semesta Ganwu kita akan ada di antara mereka. Kalian semua adalah generasi muda paling elit dari keluarga Nuolansan kami. Aku tidak berani mengharapkan kalian masing-masing untuk melewati tingkat eliminasi. Namun, siapapun yang berhasil masuk ke 10.000 teratas akan dinamai yang berikutnya. Kepala keluarga Nuolansan? Nuolansan berdiri di hadapan lebih dari 1.000 pemuda, dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Hari ini adalah awal dari pertemuan untuk eliminasi. Godmaster dipenuhi dengan harapan untuk semua orang, jangan mengecewakannya. Di tanah suci Gunung Naga Hitam, sekelompok penguasa sektor juga berbicara kepada sejumlah besar murid. Kalian semua adalah elit dan pilar masa depan negara alam semesta Ganwu lama. Kami berharap Anda semua mengambil setidaknya setengah dari 100.100 daftar nama. Suara tebal bergemuruh di langit dan bumi, bergema di dalam ruang alam semesta. Di satu ruang tertentu, seorang raksasa yang tidak mungkin dilihat dengan jelas berdiri. Ruang di sekelilingnya sedikit melengkung, dan di depannya di kejauhan tampak kabur pemuda-pemuda yang tak ada habisnya. Semua pemuda dengan hormat berlutut.
Ada sekelompok besar pemuda sehingga tidak mungkin untuk melihat dari satu ujung ke ujung berikutnya dengan mata telanjang. Di samping suara raksasa yang membuat orang gemetar ini, ada beberapa makhluk abadi kuat lainnya, semuanya berdiri dengan hormat di sekitarnya. Setiap keabadian memiliki jantung mereka sendiri yang berdebar-debar dan aura yang kuat, dan hanya dengan satu pandangan, setidaknya ada 1000 makhluk abadi di sana. Pergilah anak-anak, sebuah suara tebal bergemuruh melalui ruang, menyebabkan jiwa semua orang gemetar dan meningkatkan moral mereka. Ya, Tuan Negara, lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang berlutut di sana dengan hormat dan penuh semangat. Mereka tidak berpikir bahwa mereka benar-benar bisa melihat makhluk legendaris, orang yang membangun negara alam semesta Ganwu. Makhluk yang begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk dibayangkan. Pemimpin negara alam semesta Ganwu telah memegang posisinya selama lebih dari 1 triliun tahun. Fiuh, ruang di depan melengkung dan lebih dari 100 juta pemuda tingkat bintang segera menghilang. Dewa yang luar biasa ini bahkan membuat lebih dari 1000 orang di sekitarnya berdiri di sana dengan jantung berdebar-debar penuh hormat. Manusia yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran eliminasi ini. Dan pada hari ini, waktu China tanggal 16 Maret, sejumlah besar peserta mulai berkumpul, total 820 miliar orang. Rata-rata setiap galaksi di alam semesta Ganwu memiliki kurang dari 1 juta orang. Orang harus tahu bahwa setiap galaksi memiliki setidaknya beberapa puluh ribu bintang level 9, apalagi level 1 hingga level 9 yang ditambahkan bersama-sama. Artinya mereka yang berani mendaftar semuanya percaya diri. Lebih dari 820 miliar. Beberapa memiliki pertemuan yang beruntung. Beberapa memiliki bakat alami. Beberapa memiliki guru yang baik. Beberapa memiliki hati prajurit yang kuat. Semua seutuhnya, apapun jenis dan bentuknya, mereka semua menganggap diri mereka kuat. Termasuk Luo Feng dan saudara-saudaranya tingkat bintang 820 miliar ini semuanya berkumpul di negara alam semesta Ganwu. Eliminasi akan diurutkan ke dalam 100 dunia. Aku di dunia 72. Dewa Petir, Luo Feng, bagaimana dengan kalian berdua? Haha, aku di dunia 88. Aku suka nomor itu. Ketiga, bagaimana denganmu? Aku di nomor 1 dunia. Dunia pertama, pertanda apa? Dewa Petir tertawa saat dia melihat Luo Feng. Luo Feng mengamati lingkungan yang jauh. Dengan sekali pandang, semua yang dilihatnya hanyalah siluet manusia, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda, beberapa dengan ketinggian mencapai lebih dari 10 meter sementara yang lain bahkan tidak mencapai 1 meter. Sebagian besar dari mereka terlibat dalam diskusi. Berapa banyak orang yang ada di benua ini? Bahkan tanpa menghitung, mereka semua tahu, ada 820 miliar. Pertemuan 820 miliar orang. Adegan macam apa ini? Semuanya perhatikan. Proses eliminasi ini akan dipisahkan menjadi 100 dunia, kami akan segera memulai teleportasi grup ke masing-masing dunia yang Anda tetapkan. Silakan gunakan waktu untuk mempersiapkan diri. Saat eliminasi dimulai, Anda tidak akan dapat meminta untuk senjata lagi. Sebuah suara yang jelas bergema di seluruh langit benua. Luo Feng menurunkan dan memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Mengenakan armor genetik level 2 abu-abu gelap, mengenakan helm dan sepatu bot, dengan satu cincin penyimpanan di jarinya. Hal-hal seperti perisainya, pisau pertempuran energi genetik, pesawat ulang-alik yang melonjak, persenjataan Nansen, ini semua disimpan di dalam cincin penyimpanan. Senjata yang disimulasikan oleh alam semesta virtual sama persis dengan yang digunakan dalam kehidupan nyata. Kita akan memulai teleportasi, menghitung mundur, 60, 59, 58. Suara jernih itu bergema di seluruh benua. Di tengah lautan manusia, Luo Feng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang. Semoga berhasil. Luo Feng tersenyum. Kita akan melewati eliminasi bersama. Dewa Petir tersenyum. Semua yang terbaik. Hong juga tersenyum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teleportasi, suara jernih itu menggunakan bahasa alam semesta, bergema di seluruh telinga 820 miliar orang di seluruh benua. Dalam sekejap, semua orang di sana menghilang. Serentak, dalam alam semesta virtual, 100 dunia independen terbuka dan masing-masing 8,2 miliar pejuang muncul. Pertarungan manusia di alam semesta, Genius, babak penyisihan untuk semua negara alam semesta dimulai secara bersamaan. Sebagai kumpulan semua ras manusia, mulai dari mereka yang berada di eselon atas, yang abadi, hingga warga biasa yang dapat memasuki alam semesta virtual, semua menonton acara ini. Tentu saja, para pejuang dan warga kebanyakan khawatir tentang panggung negara alam semesta mereka sendiri. Dunia pertama. Selama teleportasi, Luo Feng merasa penglihatannya kabur.
Semuanya menjadi berlumpur dan setelah sekitar 3 detik, menjadi jelas sekali lagi. Dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruang tamu biasa. Selain kamar ini, ada juga kamar tidur dan kamar mandi. Ini adalah dunia pertama, sungguh gaya gravitasi yang mengejutkan. Berdiri di ruang tamu, gaya gravitasi yang kuat membuatnya agak gelisah. Dia melihat ke bawah untuk melihat komputer kuantum di pergelangan tangannya. Layar secara otomatis menerima dan membuka email penyelenggara alam semesta maya dengan informasi. Layar dipenuhi dengan kata-kata, peserta, Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Poin, 0. Membunuh, 0. Dunia, 0. 1 dunia. Waktu tahap eliminasi akan berlangsung selama 30 hari. Ketika waktu berakhir, panggung akan berakhir dan pemenang akan ditentukan oleh poin yang terkumpul. Detail panggung, dunia pertama, dunia ini disimulasikan menurut planet Beiluo alam semesta Ganwu. Mirip dengan penampilannya, ada total 91 kota di benua ini bersama dengan hutan belantara dan banyak lagi. Total luas permukaan lebih dari 10,3 juta km persegi. Rumah-rumah dan banyak konstruksi dan material lainnya di dunia ini adalah kelas B9. Aturan untuk sistem poin, membunuh satu peserta sama dengan 1 poin, juga memperoleh setengah dari akumulasi poin mereka. Oleh karena itu, membunuh yang kuat sama dengan lebih banyak poin. Aturan sistem peringkat orang mati akan mempertahankan posisi mereka sesuai dengan poin mereka. Jika poin mereka cukup, bahkan setelah mati dan kehilangan setengah poin mereka mungkin masih bisa masuk 1001 teratas. Jadi, gunakan waktumu sebaik mungkin. Pengingat mendesak, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Kematian akan mengakibatkan akhir upaya Anda dan Anda akan kehilangan setengah poin Anda. Silakan lihat aturan terperinci untuk sistem peringkat di bawah ini. Luo Feng berdiri di ruang tamu. Dia selesai membaca informasi yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Mengambil napas dingin yang dalam, total 10,3 juta km persegi. Benua China hanya memiliki sekitar 9,6 juta km persegi. 8,2 miliar berkumpul di tempat seperti itu, kepadatannya terlalu tinggi. Luo Feng sedang menganalisis gravitasi. Gravitasi dunia ini bahkan lebih gila daripada dunia di dalam dunia, setidaknya 10.000 kali di atas gravitasi bumi. Cangkir ini, Luo Feng mengambil cangkir teh dari meja makan di ruang tamu. Dengan sedikit kekuatan, cangkir itu mulai retak dan mulai pecah. Hal ini membuat Luo Feng terkejut, sungguh daya tahan yang mengejutkan. Informasinya memang benar, tanah rumah dan semua materialnya semuanya kelas B9. Setelah itu Luo Feng dengan lembut meletakkan cangkirnya. Bahkan di bawah 10.000 kali gravitasi bumi, dia bergerak ringan seperti kucing yang berjalan di balkon. Melalui balkon dia melihat keluar. Di luar, itu adalah kota mewah yang mewah, dengan gedung pencakar langit di sekelilingnya. Hal yang lebih mengejutkan adalah dengan semua gedung pencakar langit di sekitarnya, seluruh kota benar-benar sunyi tanpa rasa hidup sama sekali. Semua orang baru saja tiba, mereka mungkin masih mempersiapkan diri, pikir Luo Feng. Gemuruh, dari kejauhan sebuah ledakan keras meletus dan Luo Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Salah satu tingkat atas gedung pencakar langit yang besar memiliki satu tingkat jendela yang pecah dengan keras dan 2 siluet manusia menerobosnya, bertarung di udara. Rumble, 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 rumble. Dengan satu bentrokan, tiba-tiba sepertinya seluruh kota dipenuhi dengan ledakan di mana-mana. Setiap orang memiliki tubuh bintang level 9. Jika berada di planet normal, petarung bintang 9 dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Ini juga alasan dibalik mengapa perusahaan Virtual Universe secara khusus merancang semua bahan bangunan menjadi kelas B9. Dengan cara ini, setidaknya dunia dapat menerima kerusakan pertempuran senilai 1 bulan dari 8,2 miliar bintang level 9 ini. Sudah dimulai, Luo Feng menyipitkan mata, segera berjalan kembali ke rumahnya. Peng! Pintunya ditendang dengan keras, pintu paduan ditendang begitu keras hingga berubah bentuk, seorang pria jangkung dan kokoh melangkah masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi pelindung energi genetik, bersama dengan helm dan sepatu bot sementara kedua tangannya masing-masing memegang kapak. Ketika dia melihat Luo Feng, dia tersenyum dan berkata, "Kamu yang pertama." Gemuruh, pria jangkung dan kokoh itu bergegas ke depan. Sepatu botnya dengan keras menginjak-injak menyebabkan semen dari tanah terbelah. Setelah itu dia mengayunkan dengan tangan kirinya dan kapak mengiris udara lurus ke arah Luo Feng. HMPH, tatapan Luo Feng dingin. Pesawat ulang-alik yang melayang di sampingnya segera menembakkan cahaya yang terbentuk menjadi ikan emas yang indah, benar-benar berbeda dari bentuk 3 tahun lalu di dalam rumah jagal. Formasi ikan todak saat ini yang dikendalikan Luo Feng hampir seperti ikan sungguhan. Tampaknya tidak mengancam, namun, ikan emas menyapu melewati kepala kapak dan segera menembus tepat melalui dahi pria jangkung dan kokoh itu.
Matanya masih tampak seperti tidak percaya dan shock, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Kepalanya terbelah dan pria jangkung dan kokoh itu langsung jatuh ke lantai. Kapaknya juga jatuh ke lantai ruang tamu, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Setelah berlatih dengan gila-gilaan dengan persenjataan Nansen selama beberapa hari terakhir, menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak sekarang memberikan perasaan yang sangat istimewa dan sangat santai. Luo Feng tersenyum. Itu mirip dengan seseorang yang terus-menerus mengangkat beban 100 kg dan kembali mengangkat 10 kg. Itu jauh lebih ringan dan lebih sederhana dari sebelumnya. Perasaan inilah yang dialami Luo Feng. Kesulitan dari pesawat ulang-alik yang melonjak bahkan tidak seperseribu dari persenjataan Nansen. Luo Feng melihat ke bawah untuk melihat pergelangan tangannya, nomor layarnya telah berubah. Peserta, Luo Feng, Gunung Naga Hitam. 1. Peringkat, 696.034.836. Seluruh tahap akan berlangsung selama sebulan. Karena terlalu banyak orang di awal, pembunuhan akan sangat intens. Sebaliknya, menjelang akhir jumlahnya akan menurun. Namun, mereka yang mampu bertahan sampai akhir, pasti akan memiliki poin tinggi. Ketika saatnya tiba, membunuh satu orang akan lebih efektif daripada membunuh 100 sekarang. Luo Feng mengernyitkan alisnya, juga, yang lebih kuat, semakin dia rentan untuk dikepung dan dikeroyok. Dikelilingi oleh 10.000, 100.000 hingga bahkan 1 juta penyerang tingkat yang sama, tidak peduli seberapa kuat, dia akan mati juga. 2. Aku akan tetap rendah hati untuk saat ini dan terbiasa dengan kekuatannya. Ketika Luo Feng diam-diam meninggalkan rumah, dia mengikuti tangga dengan cepat ke bawah. Satu tingkat demi satu, dia memindai area dan bertemu 9 lawan di sepanjang jalan. Mereka tidak buruk, bahkan ada pembaca roh yang mengendalikan senjata roh yang sebanding dengan Luo Feng dari 3 tahun lalu. Sangat disayangkan bahwa Luo Feng saat ini sangat kuat. Kecepatan peningkatannya luar biasa selama 3 tahun terakhir. Dari tanpa domain, menjadi domain level 5. Dan dia bahkan melangkah ke tingkat dasar asal-usul hukum emas. Ini telah membuat kekuatan Luo Feng tumbuh dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Dewa Hong dan Guntur masih jauh dari tandingannya. Menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak untuk membentuk ikan todak emas yang diresapi dengan benang prinsip emas menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Menghancurkan lawan-lawan ini memang sederhana sekarang. Lagi pula, bahkan Babata berpikir bahwa Luo Feng dapat mengambil gelar nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bangunan tempat tinggal ini memiliki total 4 unit dan total 41 lawan yang semuanya bertarung satu sama lain. Luo Feng berada di lantai 12 gedung di ruang teh biasa, duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. 2 bulan berturut-turut setelah mendaftar untuk kompetisi, Luo Feng telah benar-benar menginvestasikan dirinya dalam pelatihan. Bahkan lupa untuk makan, dia akhirnya berhasil membuat kemajuan dengan bentuk pertama. Bentuk ini, aku masih belum terbiasa, aku hampir tidak bisa melepaskannya, aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku benar-benar mengendalikan formasi ikan todak pesawat ulang-alik yang melonjak, dan aku bisa menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang, saya harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai saya terbiasa sampai menjadi kebiasaan kedua untuk digunakan, pikir Luo Feng. Bola emas buram ini diresapi dengan kekuatan dan kekuatan yang mampu membuat jantung berdebar terus berputar di sekitar Luo Feng. Meskipun, saat ini revolusi masih lebih kaku. Proses eliminasi sudah dimulai di dunia pertama ini. Luo Feng mengambil alih bangunan tempat tinggal itu, dan terus mengasah keterampilannya yang akan digunakan sebagai kartu trufnya. Penghapusan masih pada tahap awal, belum waktunya untuk keluar dan memulai pembantaian.